Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membahas penggunaan video asisten referee, VAR, di ASEAN Cup U16 2024, yang mulai digunakan setelah fase grup. Ini adalah terobosan baru karena Piala AFF Senior 2022 belum menggunakan VAR. Erick menjelaskan, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah naik kelas, seperti pada Championship Series Liga 1 2023/2024. Ia menekankan bahwa sebagai tuan rumah, Indonesia ingin meningkatkan standar kompetisi dengan menggunakan VAR. Ini merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas turnamen, sebagaimana sebelumnya Indonesia juga telah menggunakan VAR pada Piala Dunia U17 2023. Muhammad Zahabi Goli, pemain timnas U16 Indonesia, mengidolakan Egy Maulana Fikri. Goli baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik ASEAN Cup U16 2024 setelah mencetak 5 gol dari 5 pertandingan. Meski timnas U16 Indonesia hanya meraih peringkat ketiga, Goli mengagumi kontrol bola dan kesamaan menggunakan kaki kiri dengan Egy. Selain itu, ia bermimpi bermain untuk Barcelona FC dan menembus timnas Indonesia senior. Pelatih timnas U16 Australia, Brett Maloney, menanggapi dengan bijak rivalitas antara Indonesia dan Australia yang sering bertemu di berbagai turnamen. Indonesia dan Australia berhadapan di Piala Asia U23, 2024 dan ASEAN Cup U16 2024 dengan hasil berbeda. Mereka akan bertemu lagi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Maloney melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar satu sama lain. Sebaliknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memanaskan rivalitas dengan mengkritik selebrasi provokatif tim U16 Australia dan mengajak tim senior untuk membalas kekalahan dengan semangat juang tinggi. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, belum kembali ke Indonesia sejak pulang ke Korea Selatan pada pertengahan Juni tahun 2024 setelah membawa timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Korea, ia sempat dirawat karena sakit. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, berharap Sintayong bisa kembali pada pertengahan Juli tahun 2024, meski ada kemungkinan ia baru kembali akhir Juli. Kepulangan Sintayong diharapkan untuk persiapan timnas menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 dan tanggal 10 September tahun 2024 serta untuk menyaksikan Piala Presiden 2024 yang digelar tanggal 20 Juli tahun 2024. Media Vietnam, Soha, menyebut timnas Indonesia U16 sombong setelah mengalahkan Vietnam 5-0 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Pertandingan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada tanggal 3 Juli tahun 2024. Garuda Asia kesulitan mencetak gol di awal, namun berhasil memecah kebuntuan dengan gol dari Muhammad Zahabi Goli di menit 45+1, dan Dava Zaidan menambah keunggulan sebelum babak pertama berakhir. Di babak kedua, Daniel Alfredo mencetak 2 gol, dan Goli menambah 1 gol lagi, menjadikan skor akhir 5-0. Media Vietnam merasa geram dan menuduh media Indonesia sombong atas kemenangan tersebut. Sementara itu, timnas Australia U16 memenangkan gelar juara setelah mengalahkan Thailand U16 melalui adu penalti di final. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa PSSI tetap berkomunikasi dengan bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Meskipun Bagot tidak merespons panggilan pelatih Sintayong untuk play-off Olimpiade 2024 dan tidak dipanggil ke skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, komunikasi dengan Bagot tetap berlangsung. PSSI berharap pemain berpaspor Indonesia, termasuk Bagot, bisa memperkuat tim Merah Putih. Yunus menegaskan pentingnya komunikasi ini mengingat tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berat, di mana Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Ranking FIFA Timnas Indonesia dan Malaysia tak jauh berbeda, hanya terpaut satu tingkat dengan selisih poin 1,15. Indonesia berada di peringkat ke-134 dengan 1108,73 poin, sedangkan Malaysia di peringkat ke-135 dengan 1107,58 poin. Media Malaysia, Makan Bola, menyoroti persaingan ketat ini. Meski Malaysia berambisi mengejar Indonesia,
Peluangnya sulit karena Indonesia telah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim besar Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan berlangsung pada tanggal 5 September tahun 2024, di mana Indonesia bisa mendapat poin meskipun kalah adu penalti atau seri. Bek Timnas U16 Indonesia, Fabio Aska, mencuri perhatian di ASEAN Cup U16 2024 karena kemampuannya memberikan umpan melalui lemparan ke dalam, yang menghasilkan assist krusial melawan Singapura. Pelatih fisik Timnas U16, Sofi Imam Faisal, mengungkapkan bahwa lemparan Fabio diasah dengan serius oleh tim pelatih, termasuk oleh pelatih kepala Nova Arianto, yang ingin memaksimalkan potensi ini sebagai alternatif serangan. Latihan fisik Fabio, terutama pada tubuh bagian atas, sangat penting untuk mendukung kemampuannya tersebut. Fabio memiliki kondisi fisik yang baik, sesuai standar VO2 max di Timnas U16, dan menempuh jarak rata-rata 11.000 meter per pertandingan. Pelatih juga mempersiapkan Fabio agar tidak cedera saat melempar bola berulang kali. Mantan anggota Exco PSSI khawatir Maarten Paes, yang telah selesai naturalisasi menjadi WNI, masih menjadi incaran timnas Belanda karena proses pindah federasi dari KNVB ke PSSI belum selesai dan dibawa ke CAS. Ia menduga Paes masih menjadi bidikan KNVB untuk membela timnas Belanda, terutama karena penampilan kiper timnas Belanda di Euro 2024 kurang memuaskan. Paes, yang bersinar di MLS bersama FC Dallas, mungkin saja berpindah ke warganegaraan lagi. Shin Tae-yong menjalani operasi radang selaput dada di Korea Selatan pada tanggal 15 Juni tahun 2024, setelah tiba di sana sehari sebelumnya. Sebelumnya, Shin dilarikan ke rumah sakit beberapa hari sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024, sehingga kondisinya tidak optimal saat melatih tim melawan Irak dan Filipina. Setelah membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin kembali ke Korea untuk perawatan. Operasi selama 6 jam berhasil, dan kini Shin tampak lebih baik. Ia menghadiri pembukaan lapangan sepak bola di kampung halamannya, yang dinamai Shin Tae-yong. Pada tanggal 21 Juli tahun 2024, Shin akan kembali ke Indonesia untuk menyerahkan peta jalan persiapan timnas Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup yang berat.